Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Desi Januarti. Saya Rahmat Taslim Majo. Saya Nisa Delia. Saya Asmaria. Saya Risa Riani. Saya Nurul Latifah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tips bagi orang tua dalam menghadapi anak autis. Selamat menonton. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang tips bagi orang tua dalam menghadapi anak dengan spektrum autis. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Kita tentu akan membahas bagaimana sikap orang tua dalam menghadapi anak dengan spektrum autis. Selamat menyaksikan. Menemui dokter, segera temui seorang dokter ahli dan meminta diagnosis. Tindakan ini penting karena autisme dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik anak. Selain itu juga mempengaruhi kemampuan bersosialisasi. Kedua, melatih kefokusannya. Latihan ini harus dilakukan dengan sangat sabar, tetapi konsisten dan tegas dalam menerapkan norma dan tugas. Sebagai contoh, apabila anak tidak bisa diam di satu tempat, kalian bisa mengajaknya untuk duduk. Contoh lainnya, kalian bisa meminta kepada anak agar menatap mata kalian ketika berbicara atau diajak bicara. Kalian harus memberi pengarahan dengan lembut tanpa harus membentak. Kita autis biasanya menolak perubahan terhadap aktivitas yang telah diikuti. Apabila paksa anak untuk melakukan suatu biasa, tadi akan muncul masalah. Anda lebih baik menunda balikan aktivitas tersebut kepada anak dan mencoba membantu kemudahan dan menjalankan aktivitas tersebut. Sebaiknya Anda memberi pilihan aktivitas pada anak. Tindakan ini akan berarti indah, kontrol, dan rehabilitasi. Nah, selanjutnya yaitu sebaiknya orang tua menggunakan kalimat-kalimat pendek dan bahasa yang sederhana untuk menyampaikan maksud kepada mereka. Sebagai contoh, saat orang tua menginginkan anaknya segera tidur, maka orang tua hanya mengatakan waktunya tidur, begitu sembari memperlihatkan piamannya. Terus juga mengatur sikapnya. Mengatur sikap di sini contohnya ialah setiap bertemu dengan sanak saudara atau teman, anak dibiasakan mengucapkan salam dan bersalaman. Dan juga menggunakan kalimat sederhana dan jelas maknanya. Apabila berkata kepada anak autis, kita harus menggunakan kalimat sederhana dan jelas maknanya. Sebaiknya Anda menghindari penggunaan singkatan, ejekan, atau kalimat yang bermakna ganda. Selanjutnya, sikap orang tua menghadapi anak autis yang mengenali bakat minat anak tersebut. Ini merupakan poin penting untuk melatih kemampuannya. Cara mengetahui bakat minat anak tersebut ialah memperhatikan geraknya, memberikan ruang gerak yang cukup, dan yang terakhir mengiring anak ke tempat apa yang dia suka. Selanjutnya ada sikap senantiasa bekerja sama. Orang tua perlu bekerja sama untuk mengkoordinasikan perkembangan anak. Kerjasama ini dapat dilakukan jika adanya kekompakan terhadap keluarga untuk menghadapi anak tersebut. Nah, selanjutnya ada senantiasa memahami anak. Memahami mengenai autis sangat penting karena mempengaruhi perlakuan orang tua terhadap anak. Hal-hal yang perlu dipahami seperti anak autis kurang mampu mengorganisasi kegiatannya. Anak autis memiliki kendala dengan pemikiran yang biasanya bersifat abstrak dan konseptual. Juga perilaku yang tidak wajar pada anak autis biasanya mengindikasikan adanya stres pada sang anak. Lalu, perilaku anak autis. Orang tua seharusnya tidak menganggap anak autis sebagai anak yang selalu berperilaku menyimpang atau ingin menyakiti perasaan orang lain. Anda perlu memahami bahwa anak autis sulit berpura-pura atau manipulatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap-sikap orang tua dalam menghadapi anak dengan spektrum autis. Yang pertama, kita harus tetap konsisten. Yang kedua, tidak terlalu terkejut dengan hasil evaluasi kemampuan atau keahlian anak. Yang ketiga, yaitu membangkitkan rasa percaya diri. Tetap konsisten, yaitu seperti selaku orang tua, Anda harus tetap konsisten melatih perkembangan anak. Misalnya, jika anak telah lama duduk, Anda perlu melatih koordinasi mata dan tangan. Selanjutnya, anak bisa dilatih menggambar bentuk sederhana dan mewarnai. Kedua, yaitu tidak terlalu terkejut dengan hasil evaluasi kemampuan atau keahlian anak dari hasil latihan kemampuan pada anak autis. Dilaporkan bahwa di antara mereka ada yang sangat pintar matematika,
Akan tetapi, mereka tidak mampu menghitung uang kembalian yang sederhana saat dikasih. Ada pula yang memiliki kemampuan mengingat setiap kata dari buku yang dibacanya atau dari pidato yang didengar. Kemudian yang terakhir, membangkitkan kepercayaan dirinya, seperti rasa percaya diri anak dapat dibangkitkan melalui teknik-teknik pengelolaan perilaku, seperti menggunakan kalimat penguat yang positif, misalnya berikan pujian apabila anak telah makan dengan tertib atau berhasil melakukan sesuatu dengan benar. Pujian ini untuk mengingatkan rasa percaya diri bahwa dirinya mampu melakukannya. Jadi dapat saya simpulkan, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam menghadapi anak dengan hambatan spektrum autis. Tentu, peran orang tua yang aktif sangat berpengaruh dalam perkembangan anak dengan hambatan spektrum autis. Baiklah, sekian video presentasi dari kami. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat pada penonton semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.